Satukan niat dan bulatkan tekad untuk menggapai ridho Ilahi. Buanglah semua keraguan di hati, mentari pagi kan terus menyinari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma sahil umurana wa ma'hadina. Satukan niat dan bulatkan tekad untuk menggapai ridho Ilahi. Buanglah semua keraguan di hati, mentari pagi kan terus menyinari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma sahil umurana wa ma'hadina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma sahil umurana wa ma'hadina. Perjuanganmu masih belum berakhir, walau peluhmu tetap bercucuran. Deritamu kan datang terus bergulir, kekuatanmu takkan pernah pudar. Semangat juangmu yang tak pernah rapuh, melambangkan keikhlasan yang mendalam. Teruslah berjalan dan jangan menyerah demi kejayaan Islam di dunia. Darussalam, 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 Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu solihah, sahabat pejuang subuh, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, kita mulai aja ya kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali di kajian pejuang subuh yang insya Allah semoga Allah istiqomahkan selalu kita di kajian pejuang subuh yang biasanya kita adakan setiap hari Sabtu. Marilah teman-teman sama-sama kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan taufik kepada kita. Sama-sama kita memohon kepada Allah. Marilah kita sama-sama membuka kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama dan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin.
Alhamdulillah, insya Allah teman-teman untuk hari ini akan ditemani oleh Putri Bu Dewi Diana. Mohon doanya untuk Bu Dewi sedang kurang sehat, jadi minta putrinya untuk mengisi kajian teman-teman di sini. Alhamdulillah, sebelum saya serahkan ke Teh Rahma, sambil menunggu Teh Rahma masuk ke sebentar. Sambil nunggu Teh Rahma juga masuk, saya minta dari salah satu teman-teman untuk memberikan testimoni, kira-kira bagaimana perasaan teman-teman pejuang subuh di sini berada di kajian pejuang subuh. Mangga kepada teman-teman untuk berbagi testimoninya. Bagaimana yang bersedia, silahkan menyalakan mic, boleh raise hand, atau boleh langsung menyalakan mic. Yuk, teman-teman. Tok-tok, ini ada orang enggak? Ini, ya Allah. Testimoni aja teman-teman, kira-kira apa yang dirasakan oleh teman-teman selama ini mengikuti kajian pejuang subuh setiap hari Sabtu nih. Saya ini ikut yang baru yang pertama, Bu. Baru yang pertama ya, Bu Hera ya. Iya. Sok yang lain boleh, atau Bu Hera nggak apa-apa kalau walaupun baru pertama. Apa ini hari pertama bagi Bu Hera? Kalau offline-nya pernah, tapi ini baru. Oh, pejuang subuhnya. Kalau offline mungkin MSH ya, Bu Hera ya. Oh, beda ya? Beda ya, kalau yang offline itu kan metanoia self healing dari pembuktian cinta. Kalau ini pun salah satu agenda dari pembuktian cinta, hanya inspiring love. Oh, iya. Yuk teman-teman. Ada Teh Nenden. Teh Nenden yang suka bumi bukan ya? Iya, Teh. Kemana aja Teh? Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Mau Ada. berbagi Teh testimoninya? Aku hari kemarin tuh nggak, minggu kemarin ikut tapi nggak terlalu ini ya. Alhamdulillah sih, Mbak. Ya bisa mengikuti kajian tubuh meskipun masuk keluar masuk. Alhamdulillah lah bisa ikut kajian di subuh ini ya dengan teman-teman yang lain gitu. Mudah-mudahan ilmunya bisa saya terapkan sehari-hari ya Mbak ya. Amin. Ya, mungkin itu aja. Ya, tenun, Nenden. Ini alhamdulillah Teh Rahma sudah bergabung bersama kita nih. Assalamualaikum Teh Rahma. Tok-tok nih kalau manggil Uminya biasanya dikasih kopi langsung keluar videonya. Ini kalau Rahma manggilin saya kurang tahu. Assalamualaikum Teh Rahma. Tok. Teh. Bentar ya. Sambil nunggu Rahmanya bergabung lagi bersama kita nih, saya minta salah satu dari teman-teman lagi, satu orang lagi untuk berbagi testimoninya, gimana perasaannya teman-teman saat berada di kajian pejuang subuh ini. Tadi udah dari Bu Nenden, sekarang dari Bu siapa ya?
Ada Bu Mekar. Tok-tok Bu Mekar. Assalamualaikum Teh Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Pejuang subuh. Anaknya rewel. Bentar Teh. Sama papa bentar. Bentar ya. Kita masih menunggu setia testimoni dari Bu Mekar nih. Sini ngaji sama mama. Ya. Iya. Assalamualaikum Teh Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak saya rewel. Ya. Pejuang subuh itu kayak nutrisi pagi gitu ya Teh Yani ya. Ya. Jadi kalau nggak ngikutin pejuang subuh, kayak nggak punya nutrisi gitu. Nutrisi hati gitu ya Teh. Ada lagi Bu Mekar? Sebenarnya banyak ya. Saya perubahan dalam hidup saya semenjak saya ngikutin MSH, terus ikut kafah 5 dan sekarang ikut kafah 8. Terus kalau pagi ngikutin pejuang subuh, Masya Allah ya Teh Yani, banyak ilmu itu. Jadi kalau ketinggalan tuh rasanya gimana gitu. Gitu aja Teh Yani. Nangis Ya, kalau terima ngasih testimoni. kasih. Iya ya. Alhamdulillah Bu Mekar, sama-sama teman-teman haus dalam mencari ilmu, tidak putus untuk mencari ilmu dimanapun ya teman-teman. Alhamdulillah. Saya cek dulu nih ya, Kak Rahma sudah bergabung belum? Saya lupa ngasih link ternyata. Saya coba bacakan testimoni dari teman-teman kita yang berada di Facebook ya teman-teman. Ini dari Bu Rika Verasastika. Saya bahagia ada kegiatan subuh walau kadang ada kegiatan lain. Jadi tak bisa gabung di live tapi tetap menyimak dan putar ulang. Jadi itulah ya manfaat dari live streaming, bisa diulang-ulang untuk agendanya. Dan dari Bu Nelindra Widya, Masya Allah, Alhamdulillah Allah kenalkan dengan pejuang subuh, selalu menantinya, selalu rindu majelis ini, dan Alhamdulillah di sini saya bisa mencas iman barokallah pejuang subuh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sambil nunggu Kak Rahman ya. Alhamdulillah Kak Rahma sudah bergabung bersama kita nih. Kak Rahma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Biasanya Teh Yani kalau manggil Umi itu dipanggil kopi langsung muncul. Nah kalau manggil Teteh, Teh Yani lupa nih. Harusnya pakai apa nih? Wetan. Oh, wetane bagi-bagi no. Ya kirane, tapi bagi-bagi. Jajarane bagi-bagi. Enggak malu. Apa orang malu.
Mangga Teh Rahma, ini ibu-ibu, teman-teman di Pejuang Subuh sudah memberikan beberapa testimoni di kegiatan Pejuang Subuh. Nah, sekarang Teh Yani serahkan ke Teh Rahma untuk mengisi teman-teman perjuangan subuh di pagi hari ini. Mangga Teh Rahma. Rahma putus-putus nggak? Enggak. Nih. Enggak Teh, enggak Bentar ya. putus-putus. Ya. Matiin ya, itu berat. Ya, udah kelihatan belum? Udah Teh. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Putus-putus Teh. Masih putus-putus. Putus-putus ya. Sekarang masih putus-putus? Enggak. Oke. Ya, bismillah. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur, sedalam-dalamnya rasa syukur, karena ini itu adalah salah satu bentuk rasa salawat dan salam tak lupa kita panjatkan juga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau itu luar biasa ya perjuangannya agar kita bisa merasakan nikmat iman gitu ya, nikmat Islam. Beliau sampai bertaruh nyawa dan lain sebagainya, itu semua demi umatnya, ya, demi umatnya, masya Allah. Dan tak lupa kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berkahi pertemuan kita kali ini. Ya, insya Allah di sini saya akan menggantikan Bu Dewi gitu ya. Dan mohon maaf nih karena ilmunya tidak sebanyak Bu Dewi. Jadi kita di sini mungkin pengen sharing-sharing aja, karena tema kali ini insya Allah kita akan bahas tentang berbaik sangka kepada Allah atau husnuzan ya, antara keinginan dan kehendak Allah. Nah, yang mana yang akan ada pada diri kita gitu ya, yang mana yang akan kita terima, yang mana yang akan kita perjuangkan, apakah keinginan kita atau kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu, yang mana yang terbaik ya kira-kira. Nah, insya Allah di sini kita mau memulainya dengan sedikit berkisah tentang pengalaman, karena kalau bunda-bunda di sini itu kan pengalamannya sudah jauh lebih banyak daripada saya gitu ya. Pasti banyak nih pengalaman-pengalaman yang menjurus ke hal seperti ini gitu ya. Banyak realita-realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Banyak realita yang jauh dari perjuangan kita selama ini gitu ya. Jauh dari pengorbanan kita gitu ya, nggak sesuai gitu. Kita udah berusaha semaksimal mungkin, ternyata jawabannya adalah tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kemauan kita. Nah, hal-hal seperti ini yang sering terjadi gitu ya dalam kehidupan kita. Nah, makanya kita mau mulai dengan apa? Dengan berkisah.
Mungkin kalau cerita Rahma sepertinya kurang menarik gitu ya, karena perjalanan hidupnya masih dibilang masih dibilang sebentar gitu. Jadi kalau tentang pengalaman berbaik sangka kepada Allah itu kayaknya masih perkara-perkara yang sepele gitu ya, perkara-perkara anak remaja gitu, itu tuh masih sepele banget, masih biasa aja gitu permasalahannya. Nah mungkin di sini Rahma mau minta sama bunda-bunda ya, mungkin 1-2 orang atau 3 orang yang mungkin bisa cerita sedikit gitu tentang pengalamannya ini berkaitan dengan husnuzan kepada Allah. Boleh, mangga siapa yang mau? Rahma sambil ini dulu ngecas laptop ini. Lupa. Boleh? Allah nih, ada Bu Nurhilah teh yang sudah siap untuk berbagi sepertinya. Boleh, mangga. Bu Nurhilah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaranya jelas nggak Teh? Jelas Bu Nur. Nah, pengalaman ya tentang bagaimana kita berprasangka baik ke Allah gitu ya. Tadi yang dicerita sama siapa, sama Kak Rahma ya. Yeah. Ini pengalaman pribadi saya cerita tentang pengalaman pribadi saya. Waktu saya mungkin pernah cerita. Belum. Kalau di grup belum pernah cerita. Itu udah berapa bulan yang lalu sih. Itu ketika suami saya waktu tes rapid test itu suami saya terdetek reaktif ya. Di situ saya sempat boleh dibilang sedih, boleh juga dibilang gimana ya, mungkin kenapa suami saya sampai terkena dibilang reaktif waktu itu. Bahkan saya harus setelah suami saya dibilang reaktif COVID ya, reaktif COVID, nggak pakai lama suami saya tuh dari tim kesehatan kantor langsung dibawa ke di karantina ya, langsung di karantina juga. Rasanya gimana gitu, tapi itu saya sempat sedih, bahkan kepikiran yang macam-macam gitu. Kenapa kok ini terjadi pada suami saya dan keluarga saya gitu. Karena pada waktu itu COVID itu masih yang dianggap menakutkan ya. Saya kepikiran bagaimana nanti orang memperlakukan kami gitu kan. Saya gitu, maksudnya anak-anak saya gitu. Pasti orang tuh bakalan ngejauhin gitu. Karena takut ya. Tapi sempat nangis yang manusiawi ya di situ, karena ya agak ngedon juga gitu. Bingung siapa gitu. Itu kan keluarga juga jauh dan saya juga memang nggak mau ngerepotin keluarga gitu. Jadi ketika dapat kabar ini suami harus dikarantina, saya cuma bisa ini sendiri gitu, tanpa nggak ada yang bisa saya ajak cerita gitu tentang masalah saya. Di situ seharian itu saya memang kepikirannya macam-macam. Bahkan kalau sampai betul suami saya positif gitu kan, dan harus di karantina lebih lama lagi di rumah sakit, itu nggak bisa saya bayangin sih ininya gitu. Saya cuma bisanya nangis waktu itu. Tapi
di situ banyak sekali pelajaran yang saya ambil di balik tangisan saya dan kesedihan saya pada saat itu, karena nggak ada, saya mikir nggak ada tempat cerita, padahal salah apa yang saya rasain pada saat itu. Ini melibatkan Allah. Boleh dibilang saya panik ya waktu itu ya. Dengar kabar itu tiba-tiba ya, tiba-tiba kabaran itu gimana gitu rasanya. Akhirnya saya cerita maksudnya ceritanya ke Allah gitu loh pada saat itu. Ya Allah, mungkin apa yang menimpa suami saya, menimpa keluarga saya, ya Allah itu memberikan apa, bukannya menghukum gitu, tapi Allah itu sedang pengen saya dekat, mungkin dengan cara saya, suami saya ini terdetek reaktif, saya makin bisa melihat sendiri gitu, ada yang kurang di saya. Saya tidak melibatkan Allah ketika mendengar kabar itu gitu kan. Saya cuma bisanya nangis. Tapi ternyata pikiran saya yang macam-macam itu ternyata salah. Setelah saya melibatkan Allah, saya curhat ke Allah tentang saya gitu kan. Kenapa bisa begini gitu kan. Terus saya serahin semuanya ke Allah, apapun yang terjadi, bahwa yang kita inginkan gitu kan, kita kan inginnya sehat terus gitu kan. Ternyata Allah malah kasih suami saya dalam posisi yang reaktif. Ya udah saya pasrah aja, saya serahin semua ke Allah. Mungkin Allah pengen saya lebih dekat, mungkin Allah lagi pengen saya ini, mungkin saya agak jauh gitu. Belakangan ini mungkin saya agak kurang gitu, komunikasi ke Allahnya gitu kan, nggak suka curhat mungkin gitu. Sekarang Allah lagi pengen saya mungkin lebih dekat lagi, curhat sama Allah gitu. Akhirnya saya curhatin semua masalah saya itu ke Allah. Dan alhamdulillah ternyata prasangka saya yang kemarin kalau nanti akan terjadi begini dan begitu gitu kan, gimana orang akan menjauhi kami gitu, ternyata enggak gitu. Jadi setelah saya cerita ke Allah dan cerita juga akhirnya ke salah satu teman gitu ya, yang alhamdulillah juga menguatkan pada saat itu, ternyata saya tunggu dengan ini, biarin gitu kan, apapun hasilnya saya sudah ridho gitu. Ini bukan Allah nggak sayang sama kami dan sama keluarga kami gitu, bukan nggak sayang sama suami saya. Semua ini karena Allah ingin kami lebih dekat dengan Allah gitu. Semalam itu saya enggak semalam ini, pokoknya pas tahajud itu malam setelah suami saya siang itu dikabarin harus dikarantina ya. Malam itu saya ya ngadu gitu lah, ngadu ke Allah. Dan alhamdulillah besok malamnya sambil menunggu, karena kan proses swab itu 3 harian ya, 2 hari waktu itu saya harus nunggu. Ternyata besok malamnya itu kira-kira jam 11. Mungkin karena saya juga berprasangkanya kalau ya udah gitu. Ini mungkin bagian dari Allah ingin saya makin dekat dengannya gitu. Saya pasrah apapun hasilnya waktu itu. Dan ternyata saya waktu itu udah tenang gitu. Saya udah pasrah biar gitu. Apapun yang Allah putuskan saya sudah ikhlas gitu. Karena menurut saya mungkin nggak baik, mungkin Allah baik. Apapun hasil saya ikhlas. Ternyata jam 11 saya dikabarin suami tiba-tiba itu, dan dikabarin kalau suami saya negatif dari COVID. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir musibah gitu, musibah yang sedang menimpa kita itu sebagai hukuman. Bisa jadi kalau kita husnudzon ya, tadi seperti yang disampaikan Kak Rahma itu, husnudzon gitu, berprasangka baik ke Allah, insya Allah kebaikan pula yang akan kita dapat. Tapi bila kita selalu berprasangka buruk ke Allah, maka itulah yang kita dapatkan. Dan itu saya pengalaman
selain ini juga banyak gitu yang saya rasain. Setiap kali saya berprasangka baik kepada Allah, maka itulah kebaikan-kebaikan yang saya dapatkan. Walaupun kadang keinginan saya begini, tapi yang saya dapat seperti ini. Tapi saya selalu berpikir Allah bukan tidak mau mengabulkan keinginan saya, tapi Allah lebih tahu kebutuhan saya. Gitu. Jadi intinya selalu berprasangka baik ke Allah. Insya Allah apapun yang kita dapat, walaupun tidak sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, karena Allah lebih tahu kebutuhan kita, itulah yang Allah kasih. Itu aja sih, Triani, pengalaman saya. Mungkin yang lain bisa ngasih. Terima kasih. Kak Rahma, itu dari Bu Nurhilah, Teh. Masya Allah ya, luar biasa ya ketika kita menggantungkan harapan kepada Allah itu, ya Allah tidak akan mengecewakannya gitu. Kadang manusia sendiri yang ragu-ragu gitu. Ya Allah beneran gak sih nolong gitu ya. Khawatir Allah tuh nggak nolong. Ya luar biasa ya ceritanya. Apa ya, kalau dengar COVID sekarang tuh ya bikin takut gitu ya. Karena kan mikirnya aduh kalau COVID bisa meninggal dan lain sebagainya gitu, nggak siap gitu dengan kehilangan, dengan kepergian dan lain sebagainya. Tapi dari cerita Bu Nurhilah ya, kita bisa mengambil pesan gitu bahwasanya ya apapun yang diberikan kepada Allah, percayakanlah sama Allah gitu, jalan keluarnya. Kan kalaupun ternyata harus dipanggil orang tersebut, ya itulah yang terbaik menurut Allah gitu. Itu mungkin Tayani, ini dari cerita pertama ya. Ada lagi yang mau cerita? Mangga teman-teman. Ada Bu. Masa harus ditunjuk nih. Ada Bu. Ada Teh Nur Bandung, udah lama nih, nggak pernah dengar suaranya, nggak pernah melihat wajahnya, jarang komunikasi. Assalamualaikum Teh Yani. Salam. Maaf, apa ya Teh? Kayaknya yang lain dulu atuh Teh. Yani damang semuanya punten. Alhamdulillah damang, setrap nih. Apa ya? Apa sih tentang apa Teh Yani? Mau apa aku telat? Kasih tahu Teh cluenya Teh. Buat Teh Nur Teh. Berprasangka baik kepada Allah terhadap situasi kita, terhadap segala sesuatu yang menimpa kita. Oh, apa ya? Banyak sih Teh. Kamila damang. Allah. Banyak sih setelah saya ikut kajiannya Bu Dewi dan semuanya. Banyak banget sih, jadi dari setiap kejadian yang menimpa ya. Bukan kejadian yang menimpa sih, maksudnya kejadian demi kejadian yang Allah hadirkan di kehidupan saya. Alhamdulillah sih selama ini maksudnya apa ya? Gimana ya? Jadi selalu berpikiran positif gitu. Misalnya contoh yang terakhir terjadi sih, misalnya pernah tangan saya ya Teh, tangan saya tuh tiba-tiba kan karena sering pakai hand sanitizer mungkin ya. Jadi kan tangan saya sensitif tuh. Tiba-tiba brutus gitu loh. Terus saya ingat kata-kata Bu Dewi kan, saya mencoba untuk kembalikan semuanya ke Allah, terus berusaha kan biasanya saya kalau sakit tuh ingetnya obat ya, dulu buru-buru pakai salep atau misalnya gimana. Nah itu saya enggak. Saya mencoba mempraktekkan ilmu yang Bu Dewi berikan. Alhamdulillah Teh, itu saya nggak pakai apa-apa sama sekali. Setiap sekarang saya mengalami apapun, saya selalu kembalikan ke Allah. Terus saya meminta maaf dengan semua yang saya lakukan. Mungkin ada yang nggak sadar saya lakukan, entah itu kepada orang lain ataupun melakukan pelanggar aturan yang Allah berikan gitu. Alhamdulillah langsung saat itu juga, saat saya menyadari hal itu dan saya meminta maaf, terus saya mencoba mereview kejadian saya setiap harinya gitu. Alhamdulillah sih Teh sembuh sendirinya. Seperti misalnya kemarin
karena saya kan biasanya saya kalau misalnya saya tuh sebenarnya kan kalau misalnya udah kecapean tuh kayak tidurnya telat atau misalnya bangunnya kan udah biasa rutin bangun lagi jam 2 jam 3 gitu. Suka kurang tidur kan pusing kepala ya Teh. Nah, sekarang saya selalu setiap apa yang saya rasakan saya kembalikan ke Allah dan mereview apa sih yang saya lakukan setiap harinya. Ya alhamdulillah sih Teh. Itu bermanfaat banget ya dari Bu Dewi, terima kasih banget gitu. Saya sebelum ikut pejuang subuh mungkin selalu ingatnya ya itu ya kata Bu Dewi langsung ke obat gitu maksudnya, atau misalnya langsung ke solusi gitu, bukannya mencari dulu pesan cinta yang Allah berikan dari setiap kejadian yang Allah hadirkan di dalam kehidupan saya. Itu aja mungkin Teh Yani, Masya Allah. Ya, Apa ya, soalnya banyak banget sih kalau diterangin nggak cukup kayaknya. Akhirnya dia bersuara juga. Kayaknya udah lama ya nggak saling sapa nih sama Teh Nur. Iya ya, aduh, Insya Allah. Alhamdulillah, makasih Teh Yani. Ya, sami-sami. Silakan Teh Rahma. Iya. Bu siapa tadi, Bu Nur ya? Ya, dari Bandung. Apa namanya? Memang harus begitu ya, ketika kita mendapatkan sesuatu, kita harus ingat, ya Allah ini salahnya apa ya. Misalnya juga saya kejedot gitu ya kepalanya. Ya Allah ini kemarin kepalanya mikir apa kok sampai kejedot gitu ya. Mungkin mikirnya nggak baik-baik dan lain sebagainya. Atau misalnya lidahnya kegigit, ya Allah ini mungkin karena ngomongnya kurang baik atau mungkin kurang banyak berzikir dan lain sebagainya. Jadi kita selalu membalikan ke situ gitu. Jadi bukan fokus kepada masalah tapi kepada sebenarnya apa sih gitu. Kenapa Allah bisa memberikan hal tersebut kepada kita. Iya, makasih Bu Nur ceritanya gitu. Sama-sama Teh Rahma. Oh iya, makasih juga ya Teh Rahma udah jadi inspirasi buat anak saya. Pernah ikut kajian Teh Rahma. Ya Allah, saya tidak menginspirasi Bu, anak ibu yang menginspirasi. Ya, saya jadi teringat gitu, ada seorang ustadz tuh pernah cerita. Jadi kalau di negeri Arab itu ternyata apa namanya rumah sakit itu kosong, sepi gitu. Kenapa? Karena hanya tiga jenis orang yang berobat ke rumah sakit. Yang pertama itu orang yang mau melahirkan, yang kedua itu orang yang kecelakaan, dan orang yang ketiga itu orang yang sakit tapi dia sudah sudah introspeksi diri gitu. Jadi kalau di negeri-negeri Arab itu karena mereka mungkin dekat gitu ya dengan syariat Islam gitu ya. Jadi terbiasa untuk melihat segala sesuatu itu dengan pandangan Allah gitu. Jadi kalau mereka sakit itu mereka mikir dulu, cari pesan dulu. Saya kenapa ya gitu. Saya melakukan apa ya? Itu yang mereka lakukan. Kalau misalnya mereka sudah introspeksi diri, sudah berikhtiar gitu ya dari rumah, berusaha mengobati diri sendiri, obat dan lain sebagainya. Nah, baru kalau belum sembuh-sembuh juga, itu baru ke rumah sakit. Jadi rumah sakit di sana itu sepi. Kalau di sini, mentang-mentang ada BPJS, langsung ke rumah sakit. Mentang-mentang ada dokter gitu ya. Panas sedikit aja, udah ke dokter aja gitu. Jadi langsung mencari solusi gitu. Padahal, kata Allah, inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi setiap kali sebenarnya dikasih kesulitan, Allah tuh juga ngasih kemudahan. Cuman kadang kemudahan itu nggak kelihatan karena kita terlalu fokus sama kesulitan. Padahal kemudahan itu sudah jelas datangnya bersamaan dengan kesulitan. Kan Allah bilangnya ma'a, bersama. Berarti ya bersamaan datangnya, bersamaan Allah kasihnya gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi kalau dari cerita-cerita tadi, maaf. Kalau cerita-cerita tadi, kira-kira kesimpulannya apa? Kenapa kok kita bisa bisa berburuk sangka gitu kepada Allah? Kok kita bisa nggak percaya gitu sama Allah? Suuzon mulu gitu. Baru dikasih ini. Ya Allah kok gini sih gitu. Kenapa aku ya Allah? Ya kenapa nggak kamu? Kenapa harus orang lain kata Allah? Kira-kira kenapa?
Kenapa kita nggak bisa husnuzon sama Allah? Ada yang bisa menjawabnya? Kira-kira kenapa nih? Kan tadi kita berusaha untuk mencari pesan ya di setiap kejadian, mencari pesan cinta. Ya. Karena kita kurang yakin dengan pertolongan Allah. Ya, betul. Karena kita bukan kurang yakin mungkin ya, nggak yakin. Mungkin kita malah nggak yakin gitu sama pertolongan Allah. Kita malah lebih yakin sama dokter. Kita lebih yakin sama psikolog. Kita lebih yakin sama sesuatu yang lain. Gitu. Allahnya yakin nggak? Ya Allah nomor berapa deh, nanti aja deh gitu. Ini mumpung ada di depan mata, ada ahlinya, ada dokter, ada psikolog dan lain sebagainya. Aku ke mereka aja deh gitu. Padahal yang ngasih ilmu ke dokter dan psikolog juga kan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini malah ke mereka. Jadi kenapa kita nggak bisa husnuzon? Karena kita nggak percaya. Kenapa kita bisa nggak percaya? Berarti kita nggak tahu sebenarnya Allah tuh sehebat apa sih. Kita tuh nggak ngeh. Ternyata Allah tuh jauh lebih hebat daripada dokter, daripada psikolog gitu ya. Allah tuh punya segalanya gitu. Kita nggak tahu kenapa, karena kita nggak mengenal Allah, kita nggak dekat sama Allah. Nah, ini ada cerita. Ini ceritanya Ustadz Fatih Karim. Beliau itu, waktu itu, dititipkan tanah wakaf. Tanah wakafnya tuh luas banget. Saya lupa jumlahnya berapa, tapi itu tanah cukup luas gitu ya. Cukup luas, bahkan sangat luas. Kalau nggak salah sampai disebut hektar, berarti kan besar sekali. Nah, yang menitipkan tanah wakaf ini, beliau bilang, Ustadz, saya ada tanah gitu, mau saya wakafkan, tolong dibangunkan pesantren hafal Al-Quran. Kaget kan, loh kenapa ini besar sekali gitu, kenapa ke saya gitu, terus kenapa diwakafkan gitu ya, terburu-buru gitu, beliau minta segera dibangunkan itu. Ya beliau jawab, iya karena saya sebentar lagi mau meninggal gitu. Dia bilangnya begitu, sebentar lagi saya mau meninggal, saya takut tanah ini menjadi penghambat saya untuk masuk surga gitu. Jadi saya titipkan ini, tolong dibangunkan pesantren tahfiz Quran gitu. Wah merinding kan dengarnya, bilangnya mau meninggal gitu ya. Ya udah akhirnya beliau membangunkan tanah pesantren tahfiz Quran di situ. Dan masya Allah 2 minggu kemudian setelah pertemuan itu benar orangnya meninggal 2 minggu kemudian. Luar biasa ya, merinding ya. Orang bisa tahu gitu kapan dia meninggal tuh masya Allah berarti orang solih. Nah, yang bisa kita ambil dari cerita ini apa? Beliau apakah teman dekatnya Ustadz Fatih Karim gitu? Apakah keluarga Ustadz Fatih Karim tidak siapa-siapa gitu? Ternyata apa yang bisa membuat orang ini yakin gitu, menitipkan tanah wakafnya itu kepada Ustadz Fatih Karim. Bisa aja kan Ustadz Fatih Karim nggak bikinin pesantren tahfiz, tapi malah dijual tanahnya misalnya gitu. Kenapa kok orang ini ngasihnya ke Ustadz Fatih Karim, padahal kenal juga enggak gitu. Nggak deket gitu maksudnya. Nah karena apa? Karena orang ini yakin, orang ini percaya, orang ini husnuzon bahwa Ustadz Fatih Karim akan amanah memegang tanah wakafnya gitu. Nah ini tandanya apa? Misalnya gini, kita punya tanah, terus biasanya kita nitipin ke orang yang kita kenal dong, keluarga misalnya. Tapi beliau nggak nitipin ke keluarga, nitipin ke Ustadz Fatih Karim. Kenapa? Karena kita husnuzon bahwa Ustadz Fatih Karim akan amanah membangun pesantren tahfiz di sana. Nah, apakah kita bisa seperti itu juga kepada Allah? Kita yakin, kita mungkin setiap hari ngomongin tentang Allah gitu ya. Setiap hari sholat gitu ya, ketemu sama Allah kan, sholat itu ketemu sama Allah. Kita setiap hari berusaha untuk mengingat Allah gitu ya. Tapi kok giliran husnuzon sama Allah tuh enggak. Ini apa salahnya gitu. Padahal kalau dibandingkan cerita tadi,
yang nggak deket sama sekali sama Ustadz Karim, dia bisa husnuzon gitu, husnuzon bahwa Ustadz Karim akan benar-benar membangun. Nah ini trust yang dibangun beliau kepada Ustadz Karim berarti tinggi. Nah kita belum membangun trust yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kita ngomongnya tiap hari, Allah itu begini-begini, Allah itu selalu memenuhi janjinya, selalu menepati janjinya, gitu ya. Tapi ternyata itu hanya jadi omongan belaka gitu. Hanya jadi omongan belaka. Kalau kata Ustadz Hanan Ataki itu, ilmu itu ada dua. Nilai ilmu itu ada dua. Hikmah dari ilmu itu ada dua. Yang pertama apa? Tambahnya wawasan. Yang kedua adalah bertambahnya rasa. Nah, berarti bisa jadi selama kita ngomongin Allah, kita mempelajari Allah, itu hanya menambah wawasan, bukan menambah rasa. Maksudnya menambah rasa ini apa? Dalam Islam disebut keimanan. Nah, keimanan itu kan trust, yakin, gitu ya. Salah satunya adalah yakin bahwa Allah pasti akan menolong kita, pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, berarti bisa jadi selama ini kita belajar itu hanya menambah wawasan. Nah, kan ini yang rugi ya. Ini yang rugi. Terus ya jadi selama ini rasa kita tuh tidak menambah, itu adalah sebuah kerugian yang besar. Padahal kita udah memakai waktu kita berjam-jam, puluhan jam untuk ngomongin tentang Allah, tapi ternyata rasa kita, iman kita tidak menambah. Nah, ini kan berarti ada yang salah gitu di sini. Kenapa akhirnya kita ketika kayak tadi Bu Nurhilah itu, ketika tahu suaminya reaktif ya kemarin, itu langsung down. Nah, ini kan berarti bisa dipertanyakan. Ayo, kemarin kata Allah tuh kayak gini. Ayo, katanya kemarin kamu ngomongin aku terus gitu. Kamu percaya nggak nih sama aku? Nih aku kasih ujian. Gitu. Begitupun teman-teman yang juga pasti pernah mengalami hal itu, hal yang sama. Bahkan mungkin bisa jadi ujiannya lebih hebat gitu ya dari dari COVID, bisa jadi lebih berat daripada ujian kena COVID gitu. Bisa jadi kan saya tidak tahu lah cerita-cerita bunda-bunda gitu ya yang sudah banyak pengalaman sekali dalam hidup ini. Tapi yang jelas kita semua pasti pernah merasakan hal itu. Saya pun pernah gitu ya, walaupun mungkin sepele gitu ya. Tapi bagi saya di umur segini itu berat banget. Nah, Allah tuh pasti ngomong gitu ya. Ayo, kamu selalu bilang kan tentang aku begini begitu. Sekarang coba kamu percaya sama aku, beneran gak yang kamu omongin gitu. Itulah Allah mau menguji sebenarnya gitu ya. Jadi Allah itu kepada kita itu sebenarnya hanya mengajak main gitu ya, mengajak bercanda gitu. Aku kasih ujian sedikit nih, kamu gimana ya sama aku? Kayak orang mau ulang tahun aja gitu. Kalau orang mau ulang tahun kan dikerjain sedikit yuk gitu, kita diemin misalnya gitu, cuekin, atau kita jailin gitu ya. Ya pokoknya bikin dia jadi kesel gitu. Tapi kita kasih hadiah kan, maaf ya tadi bercanda kok dan lain sebagainya misalnya gitu. Nah itu tuh Allah juga gitu, nih Allah kasih ujian. Wah kita udah marah-marah duluan dan lain sebagainya. Tapi Allah tetap senyum aja gitu. Kenapa? Karena Allah bakal Allah tuh akan menyudahi permasalahan kita. Allah tuh akan menyudahi segala masalah kita gitu. Tapi tergantung kitanya. Begitu ya. Jadi tadi kenapa kita nggak bisa husnuzon? Karena kita nggak punya trust gitu. Nah, trust ini kaitannya dengan tawakal. Ya kemarin sudah ini juga disampaikan sama Bu Dewi tentang tawakal.
Nah, ketika kita tidak berhusnuzon atau kita suuzon gitu ya, kita suuzon kepada Allah itu karena mungkin tawakalnya kurang atau mungkin tawakalnya nggak ada. Tawakal itu apa sih kemarin? Kalau boleh tahu nih yang dijelasin sama Bu Dewi, tawakal itu kayak gimana sih? Boleh ada yang mau menjawab mungkin? Tawakal itu kayak gimana sih? Gitu. Tawakal itu apa? Harus apa sebenarnya? Berserah diri sama Allah. Berserah diri itu seperti apa? Apakah ya udah deh, pasrah aja deh, terserah deh gitu. Atau kita harus berusaha, harus berusaha dan menyerahkan diri kita kepada Allah agar apa yang kita inginkan dimudahkan. Saya udah ngalamin banyak kesulitan, kesenangan, dan saya mualaf teh. Saya mualaf. Tadinya saya belum masuk Islam tuh nggak ngerti kan tentang Islam, tapi alhamdulillah setelah saya masuk Islam juga saya ngadapin kesulitan-kesulitan yang mungkin teman-teman di sini nggak ada yang ngerasakan gitu ya, tapi alhamdulillah saya bisa melalui. Terus dengan seiring waktu itu saya waktu habis mualaf kan belum mempelajarin Islam, saya belajar Islam baru mulai yang maksud saya istiqomah gitu ya, itu dari mulai 2012 atau 2013 itu baru saya belajar Islam, ikut mengkaji Al-Quran, bukan mengaji ya, kalau ngaji kan cuman yang kebanyakan gitu. Nah, saya mengkaji Al-Quran itu dan dapat ustazah-ustazah yang Masya Allah memberi bimbingan-bimbingan itu yang Masya Allah deh bisa kita pahamin gitu. Alhamdulillah dengan sedikit demi sedikit apa yang saya laluin. Nah sekarang saya malah ditinggal suami, saya ngurusin anak 2, semuanya apa yang saya hadapin saya selalu serahkan sama Allah. Saya hanya senyum sama Allah. Kalau memang saya bisa menyekolahkan anak saya, insya Allah dikasih jalan dari apapun. Alhamdulillah teh anak-anak saya yang tadinya masih SMA kelas 2 waktu suami saya meninggal itu saya bisa nguliahin anak saya yang besar, terus yang kecil saya masukin di pondok. Alhamdulillah dengan seiring saya minta sama Allah, saya semakin mendekatkan diri sama Allah. Apa yang saya minta sama Allah dimudahin. Barusan kemarin anak saya harus bayar sekian juta. Saya nggak kerja, suami nggak ada. Saya punya anak 2, terus ditambahin Allah 1 untuk jagain anak saya, sama-sama perempuan. Saya punya anak perempuan tadinya 2, jadi anak saya 3. Jadi apapun yang saya kan dicukupi Allah, alhamdulillah. Saya tambah lagi, saya kan tadinya ujian saya bukan di ini Hizbut Tahrir. Nah sekarang saya dapat teman-teman dari HTI makin menguatkan diri saya. Alhamdulillah. Ya, insya Allah ya. Merinding ya. Mungkin kita kalau di posisi Ibu Karti ini aduh nggak kuat gitu ya. Makanya kata Allah, Allah itu hanya akan memberikan itu sesuai dengan kemampuan kita. Berarti Allah tahu Bu, Ibu mampu. Jadi makanya ujian seperti ini diberikannya kepada Ibu. Mungkin kalau orang lain sudah bunuh diri Bu. Bener ya. Dari banyak. Saya dari banyak punya mobil banyak sampai mobil saya habis. Sampai suami saya bisa bangkit lagi, habis lagi. Begitu terus. Ya, berarti terakhir diambil sama suami saya diambil sama Allah. Alhamdulillah. Makin suami saya nggak ada, saya bisa makin mendekatkan diri, makin buat teman-teman semua kalau ada ujian jangan putus asa, makin dekatkan diri sama Allah, insya Allah dipermudah semuanya. Amin amin Allahumma amin. Berarti Allah ini sayang banget Bu sama Ibu ya, semua
apa namanya, ilah-ilah selain Allah tuh dibuang, dimusnahkan sama Allah, biar ibu fokusnya sama Allah. Nah, luar biasa banget itu ya. Nah, alhamdulillah kan ibu bisa melewati ini semua gitu ya. Dan masya Allah gitu, insya Allah apa yang Allah harapkan gitu ya, ibu benar-benar fokus kepada Allah itu ibu sudah dapatkan gitu ya. Kalau dari cerita ibu kan seperti itu ya, masya Allah ya. Jadi apa namanya, tawakal itu kita tetap berusaha gitu ya, kita tetap berusaha, tapi kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Kita serahkan hasilnya yang terbaik menurut kita seperti apa gitu ya. Kalau saya apa namanya, kalau saya itu masalah terberatnya bagi saya adalah saya tuh sebenarnya punya mimpi gitu ya, tapi mimpinya sampai hari ini tuh belum bisa diwujudkan gitu. Tapi saya terus berusaha aja, apa yang harus saya lakukan, mempersiapkan mimpi tersebut, berusaha mengumpulkan apa namanya, kewajiban-kewajiban saya gitu. Tapi tetap hasilnya itu diserahkan aja sama Allah gitu. Dan masya Allah, alhamdulillah jalannya seperti sudah terang gitu ya, seperti kelihatan sudah ada jalan gitu di depan mata. Nah, apa namanya, ya itulah yang dinamakan dengan husnuzon. Husnuzon itu berkaitan erat dengan tawakal. Temenan lah, best friend. Best friendnya husnuzon adalah tawakal gitu ya. Kalau mau husnuzon harus tawakal, kalau tawakal harus husnuzon gitu. Itu selalu berbarengan. Nah, kenapa? Terus kalau misalnya nih ya, kita sekarang mau cari tahu sebenarnya husnuzon itu seperti apa sih gitu ya. Husnuzon itu yang seperti apa? Nah, ini tuh husnuzon itu adalah bentuk dari apa ya? Bentuk dari ketaatan kita kepada Allah dalam surat Muhammad ayat 7. Itu Allah katakan intan surullah hayan surukum. Jika kamu menolong Allah, menjaga Allah, yang surukum, maka Allah akan menjaga kita. Nah, ini maknanya ada dua gitu ya. Makna menjaga itu ada dua. Apa maknanya? Yang pertama adalah husnuzan. Nah, jadi kita husnuzan itu kita menjaga kepercayaan kepada Allah. Yang surukum, maka Allah akan menjaga kita. Gitu. Ayat ini tuh luar biasa. Intan surullah yang surukum. Ketika kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Ketika kita berbaik sangka kepada Allah sebanyak 1 kali, maka Allah akan membalasnya minimal banget 10 kali. Minimal banget. Ibu pernah nggak, ibunda-bunda di sini gitu ya, pernah nggak ada yang merasakan lagi di perjalanan, itu tuh nggak ada uang gitu ya, tapi Allah tuh kasih kemudahan gitu. Mungkin kemudahannya bukan lewat uang, tapi misalnya didatangkan orang yang menolong kita. Pernah. Nah, sebagainya. Pasti pernah ya? Pernah. Jadi, kita tuh harus membuka mata lebar-lebar bahwasanya Allah ada. Allah tuh ada, baik Allah yang di Bogor, Allah yang di Jakarta gitu. Allah yang di Kalimantan gitu ya. Allah tuh ada di mana-mana. Allah yang di Indonesia sama Allah yang di itu Allahnya sama gitu. Jangan mengira bahwa Allah tuh hanya cuma ada di Bogor doang gitu. Allah tuh ada di mana-mana. Bahkan kita di bawah tanah itu tuh Allah ada gitu. Allah tuh tahu, Allah tuh bersama kita. Jadi ingat gak cerita waktu Rasulullah hijrah? Itu Rasulullah hijrah hanya berdua dengan Abu Bakar. Hanya berduaan dengan Abu Bakar. Gitu. Beliau tidak milih Umar, tidak milih Hamzah yang ditakutin gitu, yang ditakuti sama orang kafir gitu ya, orang Quraisy. Tapi beliau memilih bersama dengan Abu Bakar
Yang bisa dibilang Abu Bakar adalah orang yang lembut gitu. Dan orang-orang Quraisy itu apa ya? Menyepelekan Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Padahal kalau mereka tahu Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu kan kuat banget gitu ya. Apalagi Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Tapi mereka menyepelekan, menganggap enteng gitu. Nah, sampai pas di perjalanan itu mereka kan dikejar-kejar sama orang Quraisy, dan Abu Bakar itu khawatirnya bukan khawatir karena dirinya sendiri, tapi mengkhawatirkan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku takut engkau kenapa-napa gitu. Terus jawaban Rasulullah apa? Dengan tenang Rasulullah bilang, wahai Abu Bakar gitu, jika apa namanya, wahai Abu Bakar, ya Abu Bakar gitu kan, kenapa kamu mikir kita cuma berdua doang gitu, padahal Allah yang ketiga gitu. La tahzan, innallaha ma'ana, nggak usah sedih, nggak usah takut gitu, Allah sesungguhnya bersama kita. Jadi kalau kita ngerasa cuma berdua, Allah tuh ada, Allah tuh yang ketiga. Kalau kita ngerasa sendiri, Allah tuh yang kedua ada gitu. Kalau kita merasa sedikit gitu, Allah itu punya pasukan yang tak terhingga jumlahnya, banyak gitu. Ingat perang Badar ya, yang Allah turunkan pertolongan gitu, dengan dihadirkannya ribuan malaikat itu. Jadi itu tadi, jangan mengecilkan Allah gitu. Jangan mengecilkan Allah. Kita yang kecil gitu, Allah yang maha besar. Kita punya Allah gitu. Jadi kita harus benar-benar yakin gitu bahwa 99 nama Allah, sifat Allah itu tuh nyata gitu. Itu nyata. Berapa kali sih kita sebenarnya digiring kepada sesuatu yang baik? Wah, dari kita lahir sampai sekarang itu kita masih bisa hidup seperti ini, masih bisa makan, masih bisa bernafas dengan baik, masih bisa terlindungi dari hujan dan panas. Itu kalau bukan dari pertolongan Allah, pertolongan siapa lagi gitu. Kita bukan apa-apa tanpa Allah. Itu adalah kalimat yang benar 1000%. Kalau ada di atas 100% itu lebih-lebih lagi. Kita bukan apa-apa tanpa Allah gitu. Maka kalau kita bukan apa-apa tanpa Allah hari ini, kenapa kita harus ragu lagi dengan Allah gitu? Sejak kita di kandungan itu tuh Allah yang ngasih rezeki, ngasih kita makan. Kita bisa tumbuh dengan baik hingga bisa keluar dari rahim ibu gitu ya. Dengan fisik-fisik yang baik gitu. Bukankah itu salah satu bentuk bahwa Allah itu selalu ada bersama kita? Jadi kalau misalnya kita merasa sendirian, ya itu kita aja yang merasa sendirian. Padahal Allah ada kok, deket gitu. Bahkan kata Allah itu lebih dekat di antara kedua tangan. Gini. Allah tuh lebih dekat daripada ini. Ini dekat banget nggak sih Bu? Dekat banget. Dekat banget. Allah tuh lebih dekat daripada ini. Jadi seharusnya kita bisa trust, bisa percaya, bisa husnuzon bahwa Allah yang ngasih, Allah yang pasti yang akan ngasih kemudahannya, ngasih solusinya. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Itu ayat yang luar biasa. Sampai diulangi 2 kali, Bu. Ayat itu sampai diulang 2 kali. Di ayat yang pertama itu ada inna. Inna itu dalam bahasa Arab artinya isim taukid, penguat. Buat apa itu fungsinya? Buat menekan bahwa sesungguhnya, ingat ya, sesungguhnya bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Atau ngingetin buat orang yang ragu karena ada inna, penguat gitu ya. Ini disebutkan buat orang yang ragu. Fa inna ma'al usri yusra, diulang 2 kali. Gitu. Kenapa Allah mengulang 2 kali? Karena Allah tahu sifat manusia itu ragu. Sifat manusia itu suka nggak yakin. Jadi Allah ulang 2 kali. Diulang 2 kali lah, Bu. Gitu. Misalnya kita kayak ada orang ngasih tahu, siapa ya?
Mama Ayu, ini aku dapat kabar Mama Ayu dapat tiket umroh gratis. Apa? Kurang sekali lagi kan? Mama Ayu dapat tiket umroh gratis gitu. Diulang 2 kali biar yakin. Gitu. Nah ini Allah juga ngulang 2 kali. Tahu nggak? Kalau kamu dikasih kesulitan, sebenarnya kemudahan juga dikasih sama Allah bersamaan. Itu tuh 2 kali dikasih tahunya. Ya, jadi luar biasa ya. Tapi perlu diperhatikan, kita jangan berprasangka kepada sesuatu yang tidak Allah janjikan. Misalnya, kita berdiri di atas rel kereta. Ya Allah, aku serahkan kepadamu. Jangan kayak gitu ya, itu malah nggak janjiin bakal nolong. Itu mah orang mau bunuh diri. Jadi berprasangkalah kepada sesuatu yang Allah janjikan. Gitu ya. Apa sih yang Allah janjikan? Ketika kita bertakwa, itu Allah janji akan menolong kita. Ketika kita sabar, itu Allah janji akan menolong kita. Ketika kita tadi tawakal, ikhtiar, itu Allah janji akan menolong kita. Gitu ya. Jangan kita berdiri di depan rel, gitu ya. Atau berdiri di samping gedung, udah bersiap-siap mau turun terjun bebas, gitu. Enggak gitu. Berharap nanti pas terjun bebas, ada malaikat yang datang nolong, ternyata malaikat pencabut nyawa. Gitu ya. Jadi diperhatikan juga berbaik sangkanya, jangan sampai ternyata kita salah gitu. Berprasangkanya tuh pada sesuatu yang tidak Allah janjikan ya. Apa yang tidak Allah janjikan itu segala sesuatu yang bermaksiat kepada Allah. Allah tidak akan menjamin bantuan akan datang itu, karena dari awal aja udah maksiat gitu. Ngapain nolong-nolong juga? Gitu. Misalnya nih, ada orang, bukan kita ya, ada orang pengen balas dendam gitu, karena sekarang lagi rame pelakor ya Bu ya. Ada orang mau balas dendam karena suaminya diambil gitu sama pelakor. Dia mau balas dendam. Nah, terus dia pasrah sama Allah, dia tawakal, dia husnuzon bahwa Allah akan membantu dia. Kira-kira bakal ditolong nggak, Bu? Tidak. Tidak akan. Allah tidak akan menolongnya seperti itu. Ya. Jadi, sekali kita berburuk sangka kepada Allah, maka itu kita justru memberikan kesempatan pada diri kita agar kita celaka. Kan Allah bilang, aku tergantung prasangka hambaku. Ketika prasangka kita buruk, ya wes, Allah juga tergantung dengan itu. Tapi ketika kita prasangkanya baik, kita husnuzon, ya Allah tadi sesuai prasangka hambanya. Jadi kalau saya pribadi, ketika punya masalah, mau mikir yang jelek tuh langsung saya hapus. Enggak. Langsung saya ganti dengan husnuzon. Dan itu luar biasa, memang Allah tuh sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau orang-orang zaman sekarang nyebutnya tergantung mindset, tergantung dengan pikiran kita. Sering nggak Bu kejadian kayak gitu? Wah kita mikirnya bakal gagal nih, kayaknya gagal deh aku. Beneran gagal. Tapi ketika kita mikirnya, wah kayaknya aku bisa nih, berhasil nih. Ternyata berhasil. Itu sering banget terjadi dalam hidup kita. Makanya ketika kita ini kan semua lagi hijrah ya. Ibu Kartini juga, apalagi tadi ya, hijrahnya benar-benar luar biasa gitu ya. Ketika kita hijrah, itu ujiannya berat banget gitu ya. Bukan kita kita tuh kayak merasa sulit banget gitu ya dengan ujiannya. Tapi ketahuilah bahwa Rasulullah itu juga mengalami kesulitan yang luar biasa saat hijrah. Ya, kita ada nggak yang mendapatkan ujian seperti Rasulullah? Nggak ada. Adakah yang seperti Rasulullah? Tidak ada. Seberat Rasulullah adakah? Teni.
Ini ada yang mantul, Ya Teh, bentar. Teh ini zoomnya Abi. Bentar ya. Coba cek. Oh, udah nggak. Masih ada. Siapa ya? Oh, udah nggak ada, Teh. Udah di mute semua Teh. Halo? Ah, ya udah. Ya, ada. Kayaknya dari tadi. Coba cek. Masih mantul ya? Di sini nggak mantul sih. Di Rahma yang mantul. Nah, ini Rahma mute. Nah, udah. Oh, berarti dari Tiani. Ya, tadi balik lagi ya. Rasulullah itu hijrahnya berat banget, itu sulit banget. Padahal Rasulullah paling dekat sama Allah. Di antara manusia Rasulullah paling dekat. Apakah itu tanda Allah tidak mencintai Rasulullah? Tidak. Justru ketika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji. Ketika Allah mencintai suatu hamba, maka akan Allah uji. Ketika hamba mengaku beriman, maka akan Allah uji. Itu rumusnya, jadi harus kita tahu. Jadi ketika ada ujian, itu memang salah satu bagian dari cintanya Allah. Itu memang bagian dari salah satu keimanan. Gitu ya. Iman itu harus diuji, sangat harus diuji. Dan ujian keimanan itu tiap orang berbeda. Jadi jangan pernah kita ngejudge seseorang gitu ya. Kamu belum ada apa-apa sama aku ujiannya gitu. Hidup kamu belum seberat aku. Enggak, karena berat setiap orang itu beda. Yang tadi Allah memberikan suatu ujian itu tergantung kekuatan hambanya, tergantung kemampuan hambanya. Jadi tiap orang punya masalah yang berbeda-beda, tiap orang punya tingkatan kesulitan yang berbeda, tapi tiap orang punya Allah juga. Allahnya sama. Jadi jangan mengecilkan Allah. Gitu. Balik lagi ke yang tadi, makna intan surullah hain surukum itu tadi salah satunya adalah berhusnuzon kepada Allah. Jadi bangunlah kepercayaan pada Allah. Caranya gimana? Caranya gimana biar bisa husnuzon? Caranya adalah teruslah memperbaharui keimanan. Teruslah memperbaharui keimanan. Terus menerus. Kalau tips dari Rahma, ini kalau Rahma ya, mungkin beda dengan muda-muda di sini. Kalau Rahma itu untuk mendekatkan hati Rahma kepada Allah itu dengan apa? Dengan hafalan. Jadi kerasa banget bedanya kalau Rahma udah mulai turun hafalannya gitu ya, mulai sedikit hafalannya, itu kerasa banget Allahnya jauh. Gitu. Tapi ketika Rahma memperbanyak hafalan, itu kerasa banget lancar gitu pertolongan Allah tuh. Itu kalau dari Rahma. Tapi kan tiap orang beda-beda. Ada yang merasa bahwa ketika dekat dengan Allah adalah ketika saat sholat. Misalnya, berarti harus sering-sering sholat. Itu kuncinya. Biar kita selalu yakin sama Allah. Ada yang merasa dekat sama Allah ketika sedang berzikir. Berarti harus memperbanyak zikir. Kalau Rahmat tadi memperbanyak hafalan. Gitu. Jadi carilah sesuatu yang dimana kita ketika melakukannya merasa dekat dengan Allah, merasa percaya sama Allah.
Nah, berarti kita harus sering-sering melakukan itu. Karena tiap orang beda ya. Dan tapi ini semua adalah bagian dari bertakwa. Ya, dalam surat At-Tolak itu Allah bilang apa ya bunyi ayatnya? Kurang lebih, tapi artinya adalah Allah akan menolongkan pertolongan gitu ya. Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa. Ittaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikanmu jalan keluar. Makhrajan. Makhrajan itu jalan keluar. Nah itu, kalau Rahma lagi merujuk surat At-Tolak, itu ketampar-tampar deh. Soalnya di situ lagi nyindir orang-orang yang nggak bertakwa sama Allah. Nah, Allah di situ bilang bahwa ketika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan makhrajan, jalan keluar. Allah akan menolong kita gitu. Jadi dan bertakwa itu adalah taat kepada Allah tentu. Takwa itu adalah taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, tapi lebih dalam lagi adalah kita memiliki amalan-amalan yang Allah cintai. Nah, maka lakukanlah amalan-amalan itu sesering mungkin. Berarti ketika kita sedang melakukan sesuatu, melakukan amalan, kayak tadi Rahma misalnya hafalan Quran gitu ya. Nah, ada amalan-amalan yang kita merasa seperti dekat kepada Allah. Nah, ketika kita merasa dekat kepada Allah, berarti itulah amalan-amalan yang Allah cintai. Bukan berarti amalan lain nggak Allah cintai ya, tapi itu paling Allah cintai. Gitu. Mungkin Allah merasa itu paling tulus dari kita, atau mungkin Allah merasa itu paling mudah kita lakukan. Gitu. Jadi Allah paling mencintai amalan itu. Jadi lakukanlah amalan-amalan yang menurut kita dengan melakukan itu kita dekat sama Allah. Itu untuk membangun kedekatan kita kepada Allah tuh dengan cara seperti itu. Masing-masing punya ya. Masing-masing punya amalan-amalan tersendiri. Tapi tips dari Rahma adalah itu. Bagaimana sih kita membangun gitu ya, membangun husnuzan kepada Allah. Karena husnuzan itu penting. Penting banget. Itu Tayani kalau dari Rahma pribadi. Jadi artinya kalau kita kita maknai sekali lagi, husnuzan itu adalah menggantungkan harapan yang baik kepada Allah. Bahwa Allah tidak akan pernah memberi yang buruk kepada hambanya. Jadi gantungkanlah harapan yang baik. Kita berharap kalau datang ke dokter kita bakal sembuh. Gitu. Kita berharap yang baik-baik, manusia sendiri, ke diri sendiri, gitu ya. Padahal kita nggak bisa apa-apa, manusia nggak bisa apa-apa. Itu semua Allah yang memberikan. Gitu Tayani mungkin yang bisa Rahma sharing di sini, karena Rahma pasti tahu banget bunda-bunda di sini sudah sangat berpengalaman tentang bagaimana sih jauh dari ekspektasi gitu ya. Itu pasti sudah sangat mengalami. Dan di sini kita mari sama-sama kembali ingat bahwa kita harus mengadukan harapan yang baik sama Allah. Gitu. Allah juga nggak ngapa-ngapain. Gitu Tayani. Ya, Teh Rahma. Mungkin ada yang mau ditanyakan?
Ya, mangga kepada Masih ada teman-teman, masih ada waktu sekitar 20 menit ya. Jika yang sudah disampaikan tadi oleh Teh Rahma, saya persilahkan sama teman-teman nih. Ada teman-teman? Ada Budian, ada Teh Rizka, ada Teh Ica. Ibrahim, boleh Bu? Boleh, boleh. Mangga, Teh Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah tercerahkan lagi dari apa yang udah disampaikan Teh Rahma mengenai tentang husnuzon ya. Ada feedback Teh? Ya. Jadi ternyata husnuzon itu sangat penting gitu karena di situ Allah akan menilai hati manusia. Dulu saya pernah ketipu sekitar 3 juta. Pada saat itu saya dalam keadaan memang tidak punya uang lagi setelah itu. Tapi karena saya merasa menyerahkan sesuatunya kepada Allah dan percaya bahwa ini adalah kehendak Allah dan Allah punya rencana di balik itu, dan alhamdulillah ternyata hasil dari husnuzon itu Allah mengganti sampai dengan 50 kali lipat dari yang kehilangan saya gitu. Masya Allah. Nah di sini menandakan bahwa husnuzon itu anggaplah sebuah janji Allah ya. Tenang aja, pasti Allah ganti gitu. Ketika kita kehilangan sesuatu atau membantu kita gitu, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik, entah keadaan atau misalnya tuh rezeki kita yang hilang pada saat itu. Terus juga saya pernah melihat di tayangan di Facebook itu ada orang yang sosial eksperimen kepada ojek online Teh. Jadi cuman sosial eksperimen aja. Jadi mau coba untuk mengorder sebuah pesanan Gojek waktu itu, GoFood ya. Senilai mereka itu mesen seafood yang harga satu porsinya itu 100.000 gitu. Dan di situ si orang tersebut itu belinya hanya satu tapi menjadi 10 porsi gitu. Dan di situ udah diskenariokan gitu kan bahwa nanti akan diganti gitu kan. Jadi pura-puranya itu nggak sengaja ngeklik yang harusnya pesanannya 1 tapi jadi 10 gitu. Dan di situ ada seorang ojek online yang memang ke rumah yang punya ke rumah orang tersebut gitu kan. Nah ketika sampai di rumah itu dia menyerahkan belanjaannya gitu kan, 10 produk yang dia pesan gitu kan. Nah dia bilang, wah Pak, saya pesannya 1 gitu. Nah tukang ojeknya itu kaget, Bu, di sini pesanan 100.000 cuman buat 1 porsi, gimana ya katanya gitu. Saya nggak punya uang lagi. Dia bilang seperti itu gitu kan. Nah di situ terlihat wajah ojek online-nya itu, tukang ojeknya itu seketika terlihat kecewa, tapi ada kepasrahan di situ gitu. Maksudnya tuh tukang ojeknya itu pasrah gitu. Ya udah Bu, kalau misalnya memang kejadiannya seperti itu, nggak apa-apa, saya bawa lagi aja sisanya. Jujur itu sebetulnya simpenan buat
modal saya ke depannya dan saya nggak punya uang lagi. Tapi kalau misalnya memang seperti itu nggak apa-apa katanya. Dan si yang ngeprank ini pun minta maaf gitu kan. Akhirnya kebetulan anaknya pun sedang mengaji di masjid yang tempat dia beristirahat gitu kan. Di situ diikutin gitu kan, dibuntutin sama yang lagi eksperimen ini. Apa namanya tuh, dilihat bahwa dia benar-benar mempasrahkan kejadian tersebut kepada Allah gitu, mempasrahkan kejadiannya dan pesanan yang salah tadi gitu. Ternyata sisa pesanan itu dia bagikan ke orang-orang yang membutuhkan, seperti pengemis, penyapu jalan gitu, yang memang itu makanannya terkesan mewah gitu, seafood gitu kan, yang harga satu porsinya aja 100.000 gitu. Nah kemudian dia hanya menyisakan satu untuk porsi tadi. Nah ketika melihat kejadian itu, yang bereksperimen ini keluar, tapi beda orang gitu kan, suaminya yang keluar. Dia mendekati gitu kan dan coba untuk menanyakan, Pak lagi apa, kok makannya di apa namanya tuh lagi istirahat sama anak saya. Wah Pak makanannya kayak kelihatannya mahal ya Pak ya gitu. Iya ini tadi pesanan yang salah gitu. Dia nggak bilang bahwa dia di apa namanya tuh ada habis membagi-bagikan pesanan yang salah tadi, dia nggak cerita tentang itu. Dia hanya bilang ya ini ada sisanya seperti ini gitu. Yang eksperimen ini nanya gitu kan, boleh nggak Pak saya minta, ya saya lagi ngidam banget pengen makan seafood katanya. Wah gimana ya Pak, bisa aja saya kasih tapi ya ini udah kami makan gitu, kayaknya nggak sopan kalau itu. Nggak apa-apa Pak katanya. Boleh nggak saya cobain di situ gitu kan. Ya udah Pak kalau Bapak mau, diambil dari anaknya gitu kan yang lagi makan, dia kasih kita. Setelah itu dia yang eksperimen itu pegang makanannya, kemudian diberikan lagi kepada si bapaknya itu gitu kan. Kemudian anaknya itu si yang eksperimen itu memberikan uang senilai 10 juta gitu kan, kepada bapak ojek tadi gitu kan. Pak ini saya ada rezeki untuk bapak gitu kan, tanpa berkata panjang lebar bahwa itu eksperimen gitu kan, orang itu pun pergi gitu kan. Nah di situ terlihatlah di kamera gitu kan, si bapak itu bersujud gitu kan kepada Allah gitu. Ternyata ujiannya itu berakhir dengan kebahagiaan gitu kan. Nah itu kan menandakan bahwa ketika kita diuji oleh Allah dan kita husnuzon, maka hasilnya pun akan baik gitu, akan berlipat-lipat ganda. Si bapak itu mengeluarkan modal 1 juta yang Allah ambil tadi gitu kan, dan Allah menggantinya 10 kali lipat gitu. Dan itu masya Allah kebesaran Allah. Tapi bagaimana ketika kita seuzon sama Allah, mungkin hasilnya tidak seperti itu gitu. Mungkin yang eksperimen pun males untuk ngasih yang 10 juta, mungkin yang akan kembalikannya ya udah 1 juta aja yang tadi gitu kan. Ternyata kan husnuzon kita pun akan menentukan apa namanya tuh berkahnya rezeki kita nantinya gitu. Menentukan rezeki kita atau misalnya tuh pertolongan Allah nantinya gitu. Maka ketika dalam permasalahan apapun, dahulukan husnuzon kepada Allah. Kita coba melihat bahwa itu sebagai hadiah yang terbungkus dengan koran yang lusuh gitu. Tapi itu hadiah gitu. Dan namanya hadiah pasti itu baik gitu. Mungkin itu Tayani. Jazakillah khair. Alhamdulillah, jazakillah khair Rizka. Gimana Teh Rahma? Masya Allah ya, kalau diambil apa namanya hikmah dari cerita tadi, dari kisah tadi, saya bisa menyimpulkan gitu bahwa ada ciri-ciri orang yang husnuzon kepada Allah. Ciri pertama adalah dia tidak merasa bahwa itu milik dia. Jadi terserah Allah mau ngambil hak-haknya Allah, mau ngasih hak-haknya Allah gitu. Dia tidak risau dengan itu. Karena tadi balik ke apa namanya? Ke ciri-cirinya bahwa dia tahu itu bukan milik dia. Uangnya bukan milik dia.
makanannya pun bukan milik dia gitu, itu semua dari Allah gitu. Itu yang ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua adalah ciri-ciri orang yang husnuzan kepada Allah adalah dia tetap tenang karena yakin bahwa ketika Allah ambil, Allah pasti akan kasih yang baru. Dan sesuatu yang dikasih sama Allah itu pasti baik gitu. Bahkan walaupun seandainya hanya dibalikin 1 juta, itu pasti udah yang terbaik buat dia. Tapi karena tadi dia tenang dan dia tidak merasa itu milik dia, dia yakin bahwa Allah akan menggantinya, Allah ada untuk dia, ya Allah kasih surprise 10 juta buat kamu gitu. Insya Allah ya gitu. Kita bisa ngambil pelajaran dari sini bahwa kita bisa lebih baik lagi dari pengendara motor tadi gitu. Bahwa yang dialami beliau bisa jadi mungkin kita bisa pernah mengalami yang lebih berat daripada itu, atau kita akan mengalami yang lebih berat daripada itu. Kita nggak pernah tahu. Tapi balik lagi, tetaplah tenang karena Allah itu ada. Kita Allah itu ada. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Mungkin kalau kita jadi Gojek itu, kita udah ya Allah gimana ini ya Allah gitu ya. Aduh ya Allah, itu satu-satunya yang saya punya hilang gitu. Itu mungkin kalau kita yang dapat kita kayak gitu. Tapi kita bisa belajar akhirnya dari sini kan, bahwa itu bukan milik kita. Allah bisa ngambil kapanpun dan Allah bisa ngasih kapanpun. Gitu. Tapi tetap ya balik lagi, husnuzon itu kepada sesuatu yang Allah ridhoi. Gitu. Masya Allah ya. Itu tadi dari Bu Rizka. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya lagi? Ya, mangga teman-teman. Kalau dari kitanya Agim itu pernah dijelaskan terkait itu ya, tukang parkir. Jadi merasa dia itu memang hanya titipan, kendaraan titipan. Jadi kapanpun pemiliknya minta, ya dia serahkan. Yaitu tadi. Ya semua itu memang hanya titipan. Kalau diibaratkan kayak tukang parkir kan seperti itu ya. Mana ada sih tukang parkir itu yang marah ketika kendaraannya yang dititipkan terus diambil sama pemiliknya? Nggak ada. Kalaupun dia marah ya, kalaupun si tukang parkir itu marah, dia marah sama pemiliknya berarti. Termasuk kita ketika kita dititipan sesuatu hal, ada dua ya, Allah itu ambil secara paksa atau Allah ambil secara perlahan-lahan. Tergantung kita pun menyikapinya terkait haknya Allah untuk mengambilnya. Rahma jadi ingat ya nih, pernah waktu itu handphonenya itu jatuh ke bak, terus nggak bisa nyala. Akhirnya belilah yang baru, beli second yang baru. Karena budget dari Umi Abi kan ya terbatas gitu, jadi beli second. Nah, baru seminggu dipakai, itu dicopet. Itu dicopet luar biasa. Ini tahu kisahnya nih. Copetnya di mana nih? Waktu itu karena itu dicopetnya di mana, di stasiun apa namanya tadi? Stasiun kereta arah Jakarta lah. Yang rame banget itu Tanah Abang. Stasiun Tanah Abang. Itu pertama kalinya Rahma ke Tanah Abang, pertama kalinya. Dan mungkin Rahma terlihat di kereta itu sama orang-orang itu kayak excited ya. Kayak, oh ini Tanah Abang gitu. Rame kan gitu. Ya rame banget ya gitu. Mungkin ucapan Rahma ke teman itu terdengar gitu sama si pencopet. Jadi mungkin pencopetnya gini, oh nih orang baru kesini nih, dia baru tahu di sini nih gitu. Akhirnya pas saya turun dari kereta, itu ada yang dorong saya. Padahal jalan tuh luas gitu. Pintu tuh yang keluar cuma sedikit. Dorong saya sampai ini orang kenapa sih ngedorong gitu, orang luas kok gitu, kenapa harus dorong-dorong. Dan saya naruh HP itu di kantong, memang salah saya. Pas didorong terus kita sama-sama habis didorong itu dia ngeliat saya ngeliat dia gitu. Saya memberi tatapan jangan dorong-dorong gitu ya, ini tuh luas gitu. Tapi saya biarin lah orangnya pergi. Pas orangnya pergi saya diem, kok kantong saya nggak berat lagi gitu. Kok kantong saya ringan, udah deg-degan gitu. Pas dipegang,
HP nggak ada. Perasaan tadi naruh HP di sini. Oh mungkin di tas kali tadi masukin ke tas tapi nggak cari di tas gitu. Nggak ada di tas. Terus nanya ke temen, tadi nitip HP nggak? Nggak. Udah mulai berkaca-kaca. Ya ada tadi kecopet gitu. Nangis apa? Terus habis itu nangis. Nangisnya bukan karena diambil HP-nya tapi karena shock gitu, karena dicopet gitu kan, kebayang ya. Terus tadi tabrak saling lihat-lihatan dengan copetnya gitu, itu bikin was-was gitu. Tapi yang saya pikirkan saat itu adalah, ya Allah kenapa HP saya dicopet, saya salah apa gitu. Padahal baru seminggu saya ada salah apa menggunakan HP dan lain sebagainya, itu mikir langsung saat itu. Walaupun masih shock gitu ya, di situ sampai ibu-ibu, adik kenapa, terus satpamnya juga, adik kenapa. Ya tapi mau dikejar juga udah banyak orang, nggak tahu yang mana tadi orangnya. Tapi habis itu saya langsung mikir, kenapa ya diambil gitu, saya salah apa gitu. Terus saya mikir gitu, saya akhirnya teringat dengan dosa saya dengan HP itu. Kayaknya karena merasa baru, jadi kemarin terlalu lalai pakainya gitu. Terlalu sering di depan HP, ngotrek-ngotrek HP, akhirnya mungkin jadi jarang baca Quran, hafalah dan lain sebagainya. Wah itu saya udah ketampar banget deh. Iya ya Allah, maaf Rama salah gitu. Terus akhirnya HP-nya itu diganti dengan yang bukan second, yang masih baru gitu. Ya walaupun yang masih barunya pun itu bukan dari Umi Abi gitu ya, tapi harus Rahma sendiri yang beli ya, luar biasa. Tapi nggak apa-apa, Rahma jadi dapat pelajaran gitu. Karena itu Rahma sendiri yang beli uangnya, Rahma menjaga HP itu dengan baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu sih yang bisa Rahma dapatkan dari hikmah dari kejadian itu, luar biasa. Karena posisi Rahma saat itu sebetulnya ikhtiarnya kurang maksimal ya, menyimpan HP-nya. Betul, ikhtiarnya kurang maksimal di kantong ya. Karena Rama juga kan baru pertama kali ke situ, nggak tahu kalau memang di situ tukang tempat markasnya tukang copet. Sampai ibu-ibu tuh bilang, deh kalau di sini hati-hati, memang banyak banget copetnya gitu. Ibu-ibunya selalu bilang gitu. Nah ya udah, ini memang salah Rahma banget. Jadi tuh balik lagi ke yang tadi, bahwa kalau kita mendapati suatu masalah, ingat kita ada kesalahan apa ya sama Allah gitu. Dan yakinlah bahwa itu tuh baik gitu. Itu tuh baik. Walaupun kelihatannya buruk, sesungguhnya itu baik buat kita. Dan alhamdulillah sampai sekarang jadi pelajaran buat Rahma ke depannya untuk lebih berhati-hati lagi, misalnya di kendaraan umum, untuk berhati-hati lagi menggunakan handphone dan lain sebagainya gitu. Bahkan sekarang itu Rahma pakai handphone itu ya cukup untuk melihat pesan dari teman di WhatsApp maupun Instagram gitu ya. Rahma berusaha untuk tidak tergoda dengan mainin sosmed-sosmednya gitu. Rahma tutup gitu. Lebih banyak lagi belajar dan lain sebagainya gitu. Itu benar-benar membawa sesuatu yang positif gitu, kejadian itu. Ya mungkin kita bisa belajar dari situ ya, bahwa sebenarnya apapun yang Allah hadirkan buat kita pasti menjadikan kita lebih baik lagi. Gitu. Itu Teh Ani. Ya, alhamdulillah Teh. Ini udah mau jam 7. Mungkin ada sedikit statement closing dari Teteh terkait tawakal husnudzon sama Allah tadi. Udah. Ya. Tadi kelihatan nggak pakai kerudung loh. Maaf Teh, ini mantul. Ini sebenarnya buat Rahma pribadi sih. Bahwasanya seandainya Allah ambil semua yang Allah titipin ke kita, baik itu barang maupun keluarga dan lain sebagainya, Allah ambil semuanya, nggak masalah selama Allah nggak ninggalin kita. Jadi nikmatnya husnuzon kepada Allah itu adalah Allah berarti nggak ninggalin kita.
gitu. Ya kan, Allah ngasih ujian berarti tandanya Allah ingat kita, nggak ninggalin kita. Jadi itulah yang harus kita nikmati. Seharusnya kita bersyukur ketika dikasih ujian sama Allah. Itu harus bersyukur banget. Apalagi kalau sampai sesuatu itu diambil dari kita. Itu berarti Allah sayang banget sama kita. Itu yang harus kita syukuri sih. Jadi bersyukurlah karena kita menjadi orang-orang yang mendapat ujian, karena kita masih diberikan kesempatan untuk husnuzon. Husnuzon itu ya kita memberikan kepercayaan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tawakal tadi, tawakal dan ikhtiar itu adalah kesempatan yang mahal yang hanya orang-orang pilihan yang Allah berikan. Begitu. Gitu Teh Yani. Ya, alhamdulillah jazakillah khair Teh Rahma atas inspirasi paginya hari ini. Masya Allah, walaupun tertatih-tatih ya, yang penting Allah nggak ninggalin kita. Walaupun tersakit-sakit yang kita rasakan, asalkan Allah ridho, insya Allah yang terbaik buat kita semua. Baik Teh Rahma, alhamdulillah, terima kasih sudah menginspirasi kita semua di sini. Karena sudah pukul 7 ya teman-teman semua, kita tutup kajian ini ya dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari kami, mohon maaf lahir batin, mohon doanya semoga minggu depan Bu Dewi sudah bergabung lagi bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah ya Teh Rahma, Teh Yani. Pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.